Hai Sobat Milenial Agency, apa kabarnya? Semoga kalian sehat. Dan bagi yang menjalankan puasa di bulan Ramadan tetap lancar, sehat. Semoga ibadahnya berkah. Saya juga meskipun di sebelum Ramadan sudah WhatsApp ya, tapi kali ini karena bertemu langsung juga ingin mengucapkan selamat melanjutkan ibadah puasa di bulan Ramadan, Pak JK. Terima kasih, alhamdulillah, sama-sama. Pak JK ini hebat ya, sehat, olahraga terus dan berkegiatan terus, memantau kegiatan perkembangan situasi domestik dan global dan geopolitik yang luar biasa. Karena itu begitu situasinya memang makin menarik dan memanas. Sebetulnya banyak orang bilang ini Timur Tengah, tapi agak salah kaprah. Sebenarnya Asia Barat itu ya Pak ya, yang serangan ke Iran dari Amerika dan Israel. Saya langsung minta waktu ketemu Pak JK. Oh, dilalah kok semalam Pak JK termasuk tokoh bangsa bersama dua mantan presiden, Pak SBY, Pak Jokowi, kemudian ada Pak JK, Pak Budiono, Pak JK, Pak Budiono, wapresnya Pak Kiai Ma'ruf Amin, diundang ke istana bertemu dengan Presiden Prabowo, berdiskusi beserta ketua-ketua umum parpol dan juga ada beberapa menteri. Saya lihat ada ketua organisasi bisnis ya, ketua umum Kadin, Apindo, kemudian HIPMI. Jadi pas banget. Saya ingin menyadap apa yang dibicarakan semalam dalam situasi yang kalau hari ini adalah hari keempat ya, karena serangan Amerika dan Israel ke Iran itu hari Sabtu pagi jam 9.45 waktu setempat di Teheran. Gimana Pak JK, terima undangannya kapan? Sehari sebelumnya atau berapa jam sebelumnya? 1 hari sebelumnya. Berarti kemarin dulu ya? Iya. Kemarin dulu, malam ya? Iya. Oh, oke. Yang menghubungi siapa Pak? Hah? Yang menghubungi Pak JK siapa? Itu lewat Yadi. Oh, oke. Ya, protokol Teddy. Oh, dari Teddy ke Yadi ya. Nah, apa yang bisa digambarkan suasana semalam 3,5 jam, cukup lama juga itu Pak? Iya, sampai setengah 12. Sampai setengah 12. Ya, ya tentu beliau memberikan kita pandangan-pandangan juga semacam informasi dari suasana sebelum dan sesudah Iran, juga sebelumnya kunjungannya ke Eropa, Amerika ke Eropa, itu antara lain yang disampaikan. BOP dan juga sikap pendirian Indonesia tentang situasi ini. Kurang lebih begitulah. Dibahas juga tentang mengapa kita masuk Board of Peace. Ya, dibahas bahwa satu-satunya cara untuk sementara ini menghentikan konflik itu. Dan menurut saya kira oke, kalau soal itu. Cuma nanti ujungnya kita tidak tahu apa. Kan memang sebelumnya sempat Presiden mengundang tokoh-tokoh agama juga, ya kan, untuk yang berkaitan dengan penjelasan Board of Peace ini, mengapa kita masuk Board of Peace. Kemudian juga mengundang mantan-mantan Menlu dan mantan-mantan Wamenlu. Semalam juga ada mantan Menlu ya, untuk membahas situasi geopolitik. Kalau Pak JK melihat semalam itu, apakah sesudah ada serangan ke Iran, yang sudah ada serangan balasan segala macam sehingga itu berkembang menjadi quote unquote konflik regional, potensial konflik regional, karena Iran nih, ini beda sama yang lain ya, Iran. Apakah ada pergeseran sikap dari Presiden melihat posisi kita di BOP kepada Amerika? Ya, ini karena Indonesia, Presiden sudah terikat dengan perjanjian dengan Amerika, yang banyak pihak termasuk saya itu terlalu memberikan hak ke Amerika terlalu banyak dibanding kita, sehingga itu mengikat, sehingga beliau tidak banyak memberikan komentar tentang Iran justru. Karena dalam perjanjian itu Indonesia harus ikut kebijakan Amerika.
Ya, tidak bisa bertentangan ke Amerika. Walaupun dalam tanya jawab sampaikan, jangan karena tarif itu kita terlalu ikut Amerika. Karena tarif itu sebenarnya tidak terlalu penting menurut saya. Karena yang bayar bukan kita, Amerika yang bayar. Orang Rakyat Amerika yang Amerika. bayar bukan kita. Dan itu tidak besar sebenarnya. Walaupun beliau menjelaskan itu, saya sampaikan seperti itu. Jadi tetap dalam kondisi Indonesia atau Bapak Presiden dalam suasana baru menandatangani perjanjian apa istilahnya itu Reciprocal Tariff Agreement. reciprocal, artinya kedua belah pihak, walaupun kedua belah pihak itu tidak seimbang. 200 haknya Amerika, kita punya hanya 9, berapa? 16 ya. Jadi bilang tidak seimbang. Tapi namun mungkin ya sudah terjadi, tapi sebenarnya dengan peraturan keputusan Mahkamah Agung Amerika ini bisa kita ya semacam bukan membatalkan, tapi ada asumsi baru, ada keputusan baru. Itu suasananya. Jadi beliau menjelaskan kenapa Palestina, kenapa dia menandatangani itu, kenapa board of peace. Ya walaupun ya banyak pihak, tapi menurut saya kalau board of peace itu setidak-tidaknya bisa menghentikan sementara konflik itu. Pak JK berpendapat seperti itu ya. Jadi Pak JK tidak ada keberatan bahwa kita akhirnya masuk di BOP dengan alasan bisa menghentikan konflik itu sementara. Iya, sementara itu nanti prosesnya. Nah, ini prosesnya tanda tanya. Tapi anggota BOP kan kira-kira ada 6 atau 7 negara-negara Islam kan. Iya. Kalau dia bersatu, walaupun statuta daripada BOP itu ketuanya Trump dan dia punya hak veto. Jadi sebenarnya ini tergantung Trump. Seumur hidup dia di situ, tidak ada limitasi. Iya, tidak terserah dia. Karena dia punya hak veto. Bahkan kalau dia sudah nggak jadi presiden. Ya tentu di situ sebagai presiden. Presiden. Oke. Presiden. Ya, saya bilang ini kan tiga tahun lagi Trump. Ya sudah, nggak usah terlalu taat sama dia. Tapi ya namanya pemimpin negara tentu pendapatnya kita hargai juga. Bahwa, jadi itu dimulai dengan overview dari presiden. Ya. Terhadap situasi geopolitik geopolitik dewasa ini, masalah di mana posisi Amerika, Israel, Palestina, negara-negara Arab, kurang begitu. Tapi ya banyak pihak ingin teman-teman itu menanyakan hal-hal yang agar itu dijelaskan kepada masyarakat sebenarnya. Kenapa pemerintah masuk ke Peace of Peace, kenapa perjanjian itu, reciprocal itu. Ya. Yang Nah memang sejak ditandatangani tanggal 19 Februari itu Presiden belum menyampaikan kepada publik secara langsung sih. Kalau Pak Erlangga menyampaikan kepada beberapa pemimpin redaksi. Ya ini kan yang tanggung jawab tim perundingnya di bawah pimpinan Erlangga, dan menurut saya memang ya kita tidak berani untuk bertentangan dengan Amerika. Itu masalahnya, padahal itu gampang sekali. Apa susahnya kita berbeda pandangan kan? Ya. Pak, itu berapa lama waktu di awal overview-nya dari Presiden? 1,5 jam. 1,5 jam, pertemuan 3,5 jam, berarti sekitar 2 jam diskusinya. Lumayan lama juga Pak ya? Lama. Siapa aja yang bicara? Banyak lah. Melu 3 orang bicara semua, contohnya mantan Melu. Pak Alwi, Pak Hasan, Pak Marty. Itu kemudian beberapa partai. PKS. Ya, ada 2 orang. Satu siapa ya?
agak itu. Ya. Lalu semua tokoh senior, presiden dan wakil presiden bicara semua. Diminta bicara. Diminta bicara, semuanya 5 nih ya. Ya, kalau saya minta bicara. Paling duluan. Ya. Sesudah overview, presiden kemudian menyilakan dan duluan Pak JK. Karena tidak ada yang mau bicara, saya bilang saya. Ya, ini tapi saya kira presiden ini terbuka. Ya, itu yang penting, terbuka dan mendengarkan. Ya. Malah mereka presiden minta tiap bulan seperti ini, tapi saya kira waktu beliau kan sangat sibuk. Mudah-mudahan bisa. Ya, kita siap kalau tiap bulan memberi, asal mau menerima walaupun itu katakanlah agak berat ya. Banyak masalah sebenarnya yang tidak dikemukakan di situ. Kita tidak bicara masalah ekonomi sebenarnya. Padahal itu yang paling penting pada dewasa. Jadi semalam tuh benar-benar geopolitik ya, situasi dunia dan bagaimana Indonesia. Jadi sekarang dari pertemuan sebelumnya yang cukup lama juga itu, Presiden juga bicara soal program prioritas seperti MBG, koperasi itu nggak dibicarakan, nggak ada. Walaupun ada kepala MBG. Oh ada dan saya lihat juga di TV ada ya kepala BKN. Iya itu yang dibicarakan lama juga masalah korupsi. Saya bilang korupsi itu berbeda-beda. Kalau pemerintah karena tingginya threshold. Jadi seperti itu. Oke. Prinsipnya Pak JK membahas soal tarif, harusnya kita jangan terlalu takut sama Amerika. Oh ya. Nah di sini saya mau tanya, karena selalu pemerintah mengatakan bahwa bahkan sesudah putusan Mahkamah Agung, Supreme Court, yang mengatakan bahwa polisi tarif Trump itu ilegal, maka yang berlaku sekarang adalah yang 15% global. 10. Udah 15 Pak? Ya, habis itu 15. Ya. 15. Itu Indonesia, ini yang disampaikan oleh Pak Erlangga, Indonesia itu harus tetap oke, karena paling tidak kita sudah punya kesepakatan yang 19. Bahkan saya dapat kabar bahwa sebetulnya sempat turun ke 18. Tapi kita sudah ada yang dikunci sepakat bersama di luar yang tarif, Pak. Yang non tarif kan selain tarif kan ada non tarif. Gimana Pak itu? Saya jelaskan semalam. Kenapa kita mesti takut tarif-tarif itu? Pertama tarif itu yang kalau kita artinya biaya masuk. Ya. Biaya masuk itu yang bayar pihak yang membeli. Jadi artinya rakyat Amerika. Yang bukan kita. Banyak yang mengira termasuk Trump seakan-akan yang harus bayar kita. Dan tarif itu dibayar daripada harga impor. Katakanlah sepatu. Sepatu itu kalau diekspor ke Amerika dari Indonesia harganya $15. $15. Kalau tarifnya katakanlah 19% atau 20%, itu hanya $3. $3 sedangkan dia jual itu $60-70 sepatu itu. Jadi ya promosinya, untungnya macam-macam itu hampir $50. Jadi kalau ada biaya tambahan $3, dia tidak terasa sebenarnya. Jadi tidak ada soal sebenarnya. Kenapa itu yang bayar adalah konsumen kan? Konsumen Amerika. Importirnya yang bayar. Ya kemudian yang bayar importir, kemudian dia jualnya, tapi saya yakin pengusaha dia tidak naikkan harga di Amerika, karena udah $3 aja. Contohnya sepatu, baju juga begitu, cuma 15, paling $15-20. Nah, dijual di sana 50-60. Jadi namanya kenapa kita mesti khawatir benar? Ya. Kita tegas saja, silakan aja. Toh Trump itu 3 tahun lagi, pasti 3 tahun presiden baru pasti batalkan itu. Kan itu tidak logis itu.
tidak ada tarif berdasarkan negara, semua tarif berdasarkan barang. Jadi, tapi ya beliau kalau saya jelaskan juga paham, tapi dia tetap mempertahankan seperti itu. Dan saya memahami seperti itu. Tapi walaupun bagi saya sejak awal, ingat, sejak begitu hari itu perlu saya jelaskan ke media, malah bahwa ini akibatnya. Tidak perlu risau itu. Apakah pendapat Pak JK itu juga soal tarif ini, bahwa maksudnya kita jangan takut, jangan khawatir dengan Amerika itu juga, misalnya Pak Budiono sebagai wapres yang ekonom juga berpikir yang sama, mengatakan yang sama? Dia tidak bicara, Pak Budiono tidak bicara. Oke. Tidak bicara. Nah, sebetulnya selain tarif, Pak, yang juga banyak dan kontroversial ada non-tarifnya. Nah, Yang membuat Indonesia itu seperti kehilangan kedaulatannya. Misalnya, pasal di mana kalau misalnya Amerika bermasalah, mengembargo atau bermasalah dengan negara lain, maka Indonesia dilarang untuk berhubungan dengan negara tersebut. iya, kita harus ikut politik Amerika. Ini terjadi karena Amerika menyerang Iran, ya Indonesia tidak boleh mengecam Amerika. Contohnya, itu kan kita tidak merdeka jadi. Saya, karena itu walaupun yang kemarin dubes Ya, waktu dubes Iran ke sini. dia jelaskan sama saya dan juga saya respon ya, bahwa kita simpati sama Anda negara, walaupun pemerintah belum mengeluarkan satu statement resmi akibat penjajahan itu, di mana kita harus ikut kebijakan Amerika. Dan sangat yang paling berbahaya juga kita wajib menyerahkan data penduduk ke Amerika. Wah, padahal itu tidak bisa itu. Jadi Amerika tidak menghargai digital sovereignty dari semua negara, termasuk Indonesia. Dia nggak mau ada itu. Tapi negara yang kecil kayak Zimbabwe dan dengan negara Afrika menolak. Jadi walaupun kontraknya oke, batal bantuannya kalau mau minta data penduduk saya. Kita dengan tantangan boleh aduh. Nah itu kan. Kalau pemerintah melalui Menkomdigi mengatakan bahwa sebenarnya selama ini data kita sudah ada juga lewat berbagai produk digitalnya Amerika yang kita gunakan. Iya, tapi tidak berdasarkan aturan dan tidak semuanya. Dia berhak semuanya, penduduk 280 juta kita harus kasih. Nah, itu ya apapun sudah terjadi lah, dan kita posisi pemerintah memang dalam menghadapi Amerika itu dalam posisi yang lemah lah. Pak JK ya, yang salahnya bukan presidennya, siapa yang berunding. Begitu kan, presiden itu tanda tangan aja kan. Nah, siapa yang berunding itu? Dan terlalu kalau saya lawan saya, ngapain? Tapi kan apakah Pak JK melihat bahwa kita masuk Board of Peace itu dari Pak JK melihat dari luar selama ini, dari gesture, dari pernyataan presiden, tapi semalam Pak JK 3,5 jam ada dalam ruangan yang sama dengan presiden. Ya. Apakah Pak JK melihat bahwa Indonesia atau presiden, dalam hal ini harus presiden lah, karena yang memutuskan kan presiden, pimpinan tertinggi, memutuskan untuk bergabung dengan Board of Peace itu adalah bagian dari ingin mendapatkan deal tarif yang lebih baik untuk Indonesia. Apakah Pak JK melihat itu? Ya mungkin saja bahwa kita harus berbuat baik ke Amerika, ya, mengikuti kebijakannya. Mungkin salah satunya, padahal apa sih artinya 10% itu? Yang dipermasalahkan 10%. Dari 32 ke 19, 13%. Dan itu tidak seberapa sebenarnya. Ya Cina 100% dia diam aja. Kata pemerintah itu dengan kita bisa dapat diskon ke 19, sebelumnya itu menyelamatkan industri padat karya kita. Menurut Pak JK apa gimana? yang padat karya? Coba.
sepatu, Darman. Ya sepatu saya jelaskan, sepatu harganya 15 kali 30 cuma 3%. Iya. Semalam Cuma Pak 3%, JK jelaskan saya itu. jelaskan, cuma 4%. Dia jual 60, apa masalahnya? Tidak ada masalah. Nanti Vietnam juga kena. Semuanya ini kena gertakan Trump aja. Kenapa tuh Pak JK ngelihat kok Nggak tahu presiden ini apa namanya di mata publik netizen juga kelihatannya kok sangat baik kepada Pak Trump. Saya juga nggak tahu itu, tapi apapun kita harus berada dalam posisi bangsa ini harus bebas aktif. Tidak boleh didikte oleh apapun kepentingannya. Ekspor kita ke Amerika cuma 15% dari total ekspor kita, kan? Ya mungkin betul menurun, ya menurun paling berapa? Menurun 2-3%. Apa? Nah, tapi ini kan cara Trump berunding dengan menodong. Ya. Dia menggunakan tarif untuk mengatur dunia. Oh ya, menodong. Tidak semua negara tak. Betul. Tidak ada. Dan tidak perlu. Ternyata 2 hari kemudian Mahkamah Agung membatalkan. Pas di hari yang sama loh Pak. Hah? Pas tanggal 19 Februari kita siang tanda tangan, malamnya langsung dinyatakan Begitu. ilegal. Beda 2 hari. Harinya sama. Oh. Tanggal 19 Februari. Silakan kita. On the evening. Jadi banyak yang mengatakan kalau kita semuanya mundur 1 hari aja mungkin udah nggak perlu tanda tangan. Iya. Karena toh sudah dibatalkan. Tapi kita sudah terlanjur tanda tangan. Iya. Nah. Dan itu kenapa mesti presiden yang tanda tangani? Ya. Biasanya begitu perjanjian begitu menteri aja. Presiden menyaksikan. Ini kayaknya menteri yang tanda tangan Pak. Presidennya menyaksikan. Presiden bertemu bilateral memang 30 menit ya. Iya. Presiden yang tanda. Ya, dengan bukan menteri. Masukan-masukan, ada komplain, kritik itu disampaikan. Ya hampir tidak ada kritik, hanya usul aja. Usul. Ya, usul-usul, penjelasan. Ya, itu. Perkembangan terbaru soal yang Iran ini dibahas nggak? Enggak. Tidak dibahas oleh presiden atau tidak dibahas oleh tokoh-tokoh yang hadir? Karena presiden tidak memberikan kita posisi Indonesia bagaimana. Jadi presiden di overview itu tidak menyinggung soal situasi terakhir. Ada juga Pak Alwi meminta agar kita memberikan perhatian dan prihatin keberpihakan. Saya juga berpendapat begitu, bahwa kita harus berpihak kepada negara yang diserang. Ya. Apapun alasannya, Iran itu diserang. Dan dia tidak punya masalah dengan Amerika sebenarnya. Betul. Dan terakhir Kepala Badan Atom Dunia mengatakan tidak ada bukti-bukti yang kuat bahwa Iran sedang membangun instalasi nuklir. Ini terbaru kemarin. Betul. Iya. Sesudah diserang. Iya, tidak ada. Jadi itu sama dengan alasan Amerika menyerang Irak dulu. Ya. Karena dia punya senjata pemusnahan massa. Ternyata tidak terbukti. Berarti tidak ada apa-apa. Itu hanya laporan seorang agen, spy, yang kemudian menyesal bahwa dia punya laporan yang salah. Tapi saya kira mungkin Amerika hanya memang mencari alasan aja. Ya. Sama dengan ini. Karena dia menyerang itu selalu negara yang kaya akan sumber daya alam. Venezuela, Irak, Iran. Jadi Jadi sebetulnya motifnya adalah motif ekonomi ya Pak? Penguasaan sumber daya alam. Tentu. Supaya dia menguasai, kalau orangnya jadi dia menguasai sama dengan Venezuela, dia menguasai kebijakan minyak, di mana minyak minyak itu dibawa, atau
bagaimana perusahaan minyak Amerika bekerja. Lihat aja semuanya. Tapi jangan lupa Amerika itu setelah Perang Dunia Kedua tidak pernah menang berperang. Korea Vietnam. ya, hanya ceasefire. Sampai sekarang sudah 70 tahun hanya ceasefire. Di Vietnam lari malah. Afghanistan lari. Di Irak juga begitu. Di Somalia, kalau kita lihat filmnya Black Hawk Down, itu juga lari berlindung di tentara Pakistan. Tentara Pakistan. Maafin sahabat tuh. Nggak apa-apa, Pak. Jadi Kalau puasa emang kalau terlalu banyak ngomong suka kesel kayak gitu, Pak. jadi sekarang Amerika yang memakai roket, bom. Karena kalau menduduki tidak bisa, dia kalah dia. Bagaimana hebatnya senjatanya Vietnam, Afghanistan, lari dia. Memalukan. Kalau kita lihat di sejarahnya, tentara orang-orangnya berlarian naik ke pesawat, lalu naik ke kapal induk. Ya itulah sebenarnya Amerika itu tidak pernah menang kalau perang berhadap-hadapan. Sekarang memakai teknologi saja. Akhirnya yang terjadi tidak menguasai daerah itu, cuma menghancurkan wilayah itu. Ya. Menghancurkan. Semua negara yang diserang, terutama 3 tuh, Afghanistan, Libya, Irak, di pergantian, memaksa pergantian rezim, tapi kemudian habis itu from bad to worse. Jadi malah sampai sekarang malah parah situasinya, tidak membaik. Iya. Dan ujungnya dia tinggalkan lagi. Ditinggalkan aja. Setelah mengorbankan begitu banyak. Ya, itulah. Apakah menurut Pak JK Iran ini akan seperti tunduk seperti itu kepada Amerika seperti negara yang lain yang sebelumnya? Saya kira enggak. Orang Persia, dia Syiah, itu teguh pendirian mereka. Memang walaupun di Syria itu ada 3 kelompok. Pertama kelompok pemerintah yang dipimpin oleh mullah, kan. Pemerintah sekarang. Kelompok kedua yang ingin reformasi, yang kemarin demo besar-besaran. Itu. Ketiga kelompok monarki yang masih anaknya cucunya Pahlavi. Itu juga ingin berkuasa, walaupun itu saya kira tidak besar. Tidak besar ya. Yang dikhawatirkan ini kelompok reformasi yang ingin menguasai, dan itu bisa saja. Tapi dia bersatu dalam keadaan kalau negaranya susah. Ini bersatu kembali. Iya, semua. Ya. Tapi kalau dia bebas, dia menang, dia pecah lagi. Ya. Nah, itu yang keadaan. Jadi menurut Pak JK sekarang justru karena mereka diserang justru bersatu. Iya. Ya. Bersatu kembali. Ya. Itu. Oke, jadi berarti overview-nya Pak Presiden justru tidak menyinggung soal Iran, tapi kemudian Pak Alwi Shihab yang termasuk dan Pak JK yang Iya, itu. saya berpendapat begitu bahwa kita harus berpihak kepada orienterannya aja. Apalagi dia Asia, dia Islam, walaupun dia Syiah. Dan dia sebetulnya negara sahabat kita kan Pak, Iran. Iya. Orang mempertanyakan misalnya mengapa ketika Ayatollah Khamenei gugur karena serangan Israel dan Amerika, dia adalah negara berdaulat Iran dan dia pemimpin dari sebuah negara berdaulat yang bersahabat dengan Indonesia, kok sampai sekarang pemerintah Indonesia belum menyampaikan ucapan duka cita gitu. Iya. Semalam ada nggak yang nggak ada yang menanyakan itu? Nggak ada. Ditanyakan itu. Ditanyakan. Kita punya sikap harus simpati sama mereka. Oke. Tapi tidak dijawab oleh Presiden. Tidak diberikan itu ya. Ya sekali lagi terikat dengan perjanjian itu bahwa itu harus ikut kebijakan Amerika. Nah, ini ya kita dipegang
ekornya kita oleh Amerika, jadi ya apalah kita pertuanya Amerika sekarang negeri ini. Soal energi Pak, ini kan isunya ini core-nya adalah energi Pak. Dan perang Iran ini, apalagi Iran sudah menutup Selat Hormuz, yang kontribusinya 20% terhadap flow dari energi Dunia. dan gas dunia, itu pasti akan sudah berpengaruh. Dan sudah berpengaruh dan pasti akan berpengaruh terhadap semua komoditas yang lainnya juga. Gimana menurut Pak JK? Laut Persia, kemudian ujungnya itu Selat Hormuz. Ikan di situ sebelah kanan Iran, kemudian sebelahnya Saudi Arabia, ada di situ Qatar, di atasnya Irak. Semua dalam arti selat itu, kalau ditutup selat itu, Hormuz itu yang lebarnya 30 miles, itu memang 20% atau lebih malah, karena juga fasilitas Saudi itu juga kena bom juga kan. Ya. Tidak jelas apakah itu Yang ngebom Iran atau mereka Israel. sudah membantah kan. Iya. Ada agen Mossad katanya yang juga bikin kekacauan juga. Iya, karena itu ingin mencobalah Mengadu domba. negara Islam itu, negara Arab dan sebagainya. Nah, jadi itu Irak walaupun tidak setelah Hormuz itu lebih, jadi pastilah naik harganya dan susah logistiknya. Indonesia bisa mengambil alternatifnya Amerika sesuai perjanjian. Iya, kan kita harus Tapi mengimpor tuh. butuh waktu. Ya, butuh waktu dan perjanjian khusus seperti itu, pembelian itu. Jadi walaupun kita punya perjanjian semuanya berlaku 40 tahun waktu LNG, waktu zamannya Karen. Karen Kasihan dong, Agustiawan. padahal itu sekarang dibutuhkan. Karen masuk penjara. Padahal dengan perjanjian itu, maka untung Indonesia selamat dari LNG. Ya, seperti itu contohnya saja. Kita kalau walaupun ada minyak dari Amerika, harganya pasti naik. Sekarang sudah hampir 90. Ya. Mungkin dalam waktu minggu depan naik 100, 110. Nah, itu apa akibatnya? Pertama, kurang supply. Kedua, subsidi tinggi. Subsidi tinggi. Dari mana kita dapat lagi subsidi itu? Padahal pajak kita bermasalah juga. Iya, jadi yang saya bilang yang paling harus diperhatikan itu LPG. LPG itu 70% kita impor. Dan banyak dari Timur Tengah. Sebagian ada juga dari Amerika. Ini kalau bensin mungkin masih ada alternatifnya ya. Kalau ada tidak bisa beri pertalite, beli yang lain atau naik masa umum atau apa. Tapi kalau LPG tidak ada, mau masak rakyat kecil bagaimana? Pak JK ngomong itu semalam. Iya, saya mau sampaikan itu. Justru yang menurut saya sampai BBM yang penting LPG. Karena kalau tidak ini soal kehidupan masyarakat. Nah, itu hati-hati dalam waktu 2 minggu ini. Karena kita punya stok BBM itu hanya 21 hari. 20 hari kata Pak Bahlil. 3 minggu. Itu aman nggak sih Pak kalau 20 hari dengan Ya, artinya, situasi seperti ini? Iya, mungkin sekarang kita masih kalau 21 hari kemudian kita masih bisa ambil dari Singapura. Selama Singapura masih ada presiden. Katakanlah bisa 2 minggu. Tapi setelah itu, ya tergantung perang ini. Nah, kalau perangnya lama, dan saya yakin Iran tidak akan menyerah. Belum dalam sejarahnya Iran tidak pernah menyerah sejak dulu itu. Persia, ya tidak pernah menyerah.
Dan apalagi mereka berdasar kepada agama. Sehingga kalaupun ada yang tewas, syahid. Jadi mereka tidak takut gitu. Memang bisa saja digempur sebuah persenjataannya, roketnya, drone-nya. Tapi saya kira disebar juga. Dan dia mendapat bantuan sistem persenjataan dari Cina. Dan Rusia juga. Ya, jadi kan roket itu bisa walaupun jaraknya 1000 kilometer bisa kena tempat yang dituju. Itu butuh suatu teknologi satelit, teknologi yang rumit. Amerika punya tentu, tapi Iran tidak bisa ini. Sekarang dia pakai Cina punya. Cina kasih. Jadi yang menjadi petunjuknya itu teknologi dari Cina. Dan sehingga bisa Iran itu mengebau persis rumahnya Netanyahu atau kantornya itu dengan teknologi dari luar. Ya, itu kan sebenarnya banyak banget Iran menembakkan roket-roket yang harganya lebih murah. Ya. Tetapi ternyata karena sangat intensif bisa melawan rudal Patriot yang berkali-kali lipat lebih mahal. Ya sengaja mereka tekniknya begitu, kirim roket banyak. Murah, nggak apa-apa. Nah, Tapi bukan murah. soal murahnya, roket banyak Ya. sehingga tidak sempat terdeteksi oleh Patriot Ya, atau apapun langsung. ya. Mungkin Bertubi-tubi 10, gitu ya. tapi masih ada yang lain, jadi bebas yang lain. Memang walaupun dikhawatirkan Iran itu sampai berapa lama dia punya persediaan roket. Ada yang mengatakan dia punya persediaan sisa 3.000. Kalau 3.000 dia luncurkan 100 per hari, berarti sisa sebulan. Ya. Nah, kalau lebih banyak lagi ya mungkin sisa 2 minggu. Tapi Amerika juga begitu. Israel juga begitu. Bisa kekurangan supply. Jadi ujungnya yang paling banyak drone. Drone-nya memang Iran itu juga mensuplai Rusia untuk perang Ukraina. Pak, OIC, Apa? Oki Oki. kemarin membuat statement. Tapi statementnya sangat tidak seimbang karena kalau menurut saya double standard, Pak. Karena statementnya tuh mengecam serangan kepada anggota-anggota Oki kan, karena Iran kan menyerang Bahrain, Kuwait, aset-aset Amerika lah, termasuk tempat-tempat strategis di Uni Emirat Arab, terakhir bahkan kemarin di Arab Saudi. Dan statement dari Oki itu justru ke situ. Iya. Karena ini anggotanya ya. Jadi dia tidak melihat asal muasalnya siapa yang diserang duluan. Gimana Pak JK melihat ini? Indonesia kan anggota Sekjen Oki. Oki itu orang Saudi. Dulu orang Mesir, sekarang orang Saudi. Dan markasnya itu di Jeddah. Jadi otomatis dia berpihak kepada negara-negara karena bagaimanapun, walaupun yang dituju adalah pangkalan Amerika, tapi ya jatuhnya di Saudi dan kadang-kadang jatuh juga bukan di pangkalan di tempat lain, jatuh di Qatar, kena kotanya, Ya, Qatar. Emirat, Kuwait, Dubai kena tuh, Bahrain. keserempet Burj Al Ya. Khalifa. Jadi saya kira dia bagaimanapun dia dikendalikan oleh tentu berpihak ke pihak Saudi. Ya, gitu. Seperti itu, dan memang sudah lama Saudi dengan Iran ada berseteru, walaupun beberapa bulan lalu dia baikkan lagi. Tapi dia juga perang di Yaman, Houthi dibantu oleh Iran. Ya. Kalau pihak pemerintah dibantu oleh Saudi. Ya. Jadi negara ini mempunyai tingkat perselisihan sejak lama. Ya.
Pak JK udah sempat nonton podcastnya Pak SBY yang membahas soal geopolitik. Pak SBY punya podcast baru, Nah, SBY Standpoint, dia- baru 2 hari kemarin. Dia tapi tidak ikuti secara umum. Oke. Semalam Pak SBY ngomongnya apa, Pak? Ya hampir seperti itu. Ya beliau kan orang yang mempunyai analisa global seperti itulah, geopolitik. Saya sendiri juga tidak terlalu paham bagaimana itu. Ya, jadi memberikan pandangan mungkin sesuai dengan pandangannya tentang geopolitik yang disampaikan dalam Podcast itu ya. podcast itu. Iya, sebetulnya Pak SBY menunjukkan kekhawatiran juga dengan situasi dan semacam memberikan kisi-kisi bagaimana seharusnya pemerintah Indonesia bersikap gitu. Ya. Karena misalnya Pak SBY mengatakan bahwa tentara itu pasti siap berperang kalau itu untuk kepentingan rakyat dimanapun itu doktrinnya ya, kira-kira seperti itu. Tetapi apakah memang ini untuk kita mengirim untuk kepentingan rakyat gitulah kira-kira misalnya. Seperti saya kata tadi, konsep berperang itu berbeda dulu dan sekarang. Kalau konsep berperang dulu kan kirim pasukan menduduki wilayah, berperang. Tidak lagi seperti itu. Yang konsep perang sekarang saling menghancurkan. Ya, dengan roket, dengan bom, dengan drone, itu saja modalnya. Tidak ada prajurit yang mendarat di Iran, tidak ada. Atau prajurit Iran yang kelihatan gimana, tidak ada kan. Yang dilihat hanya pangkalan roket atau bom dan sebagainya, atau rudal. Oke. Pak JK sebelumnya kan mengatakan bahwa kita tidak mungkin menjadi penengah ketika pernyataan satu-satunya pernyataan publik adalah dari akunnya Kementerian Luar Negeri. Pertama menyesalkan gagalnya perundingan, padahal kan sebenarnya menurut Menlu Oman nggak gagal, jadi sedang ongoing. Tapi Kemenlu kita sudah menyimpulkan bahwa gagal. Itu sebenarnya nggak benar juga kalau menurut statementnya yang menjadi penengah. Terus yang kedua, justru menawarkan kalau disetujui kedua belah pihak itu ingin siap berangkat ke Teheran untuk menjadi penengah. Dan Pak JK mengatakan nggak bisa Indonesia menjadi penengah karena posisi Indonesia terhadap Amerika itu udah nggak seimbang. Mungkin bisa dijelasin lagi, Pak. Kalau ingin jadi penengah, mestinya kita pergi ke negara yang menyerang, bukan yang diserang. Mesti kita mendekati, tapi perlu ada pendekatan yang tertutup dulu. Tidak langsung kita umumkan. Jadi mesti ada pendekatan ke Amerika, ada pendekatan ke Iran. Mau nggak yuk satu mana? Mau nggak? Ya, itu. Walaupun saya katakan Amerika itu memang tujuannya ingin menguasai Iran kok. Berunding itu hanya alasan aja. Sengaja digagalkan itu. Ya, walaupun juga tentu Iran tidak mungkin menyerah. Dan Indonesia pun kalau berunding dengan itu, pasti kita tidak akan menyerahkan semua. Ya sudah, kita perang aja. Dan itu bagaimanapun ongkosnya mahal. Jadi, mendengar itu, bilang kalau mau, pakai aja War of Peace. Itu yang paling punya kewenangan, War of Peace. Itu semua negara dari situ. Ada Amerika, ada Israel, ada Indonesia, ada Pakistan, ada yang Turki, macam-macam. Ada yang 6 negara itu, negara Islam. Ya, jadi pakai itu dong. Kalau Indonesia sendiri, wibawa kita kan tidak sulit. Baru dalam keadaan sekarang mau ke Teheran pun tidak bisa dong. Iya. Tertutup wilayahnya. Airspace-nya tertutup. Tutup wilayahnya. Kita nanti kena roket dari Amerika atau Iran, sama dengan terjadi di Kuwait. Jadi, yang penting setiap perundingan begitu harus tertutup. Itu rumus yang pertama.
bicara dulu, perundingannya tidak terbuka, supaya jangan ada reaksi politik. Nah, kalau sudah mulai berhasil, baru buka. Tapi ini waktu yang setiap hari terlambat, berapa bom yang diluncurkan, berapa rudal yang meluncurkan. Tidak seperti itu, jadi tidak mudah. Jadi Semalam Pak JK menyampaikan itu, bagian yang itu. karena tidak dibahas. Tidak ada. Oh tidak, benar ya, Iran nggak dibahas sama sekali ya. Oke. Tidak dibahas. Ada juga kenapa Iran. Ya sepintas lalu ya, tapi Tidak khusus. tidak menjelaskan posisi Indonesia apa, atau kita harus apa. Itu pun menjadi negosiator tidak dibicarakan. Maksudnya menjadi penengah. Keinginan jadi penengah nggak dibahas. Ya, negosiator. Ya berundi. Pak, tadi Pak JK cerita tentang sejarah Amerika tidak pernah menang sebetulnya. Presiden kita ini kan suka baca dan menyenangi sejarah, termasuk sejarah perang apa segala macam. Mestinya tahu tentang bahwa Amerika tidak pernah menang segala macam. Tapi kembali ke pertanyaan yang menjadi misteri dari publik itu, termasuk saya, kenapa kok Pak Prabowo baik banget sama Amerika, Nah, sama itulah Pak Trump? kayak tadi terikat sudah dengan perjanjian itu, yang hanya untuk kepentingan 10% tarif. Ya menurut saya 15%. tidak bernilai. Artinya bernilai, tapi tidak menyebabkan perdagangan kita menjadi susah. Ya. Tidak 30% dapat. Ya, apalagi dibatalkan. Sayang. Oke. 2 pertanyaan terakhir, Pak. Jadi kesimpulannya 3,5 jam, sampai setengah 12. Waktu Pak JK keluar dari ruangan istana itu, apa yang ada dalam benak Pak JK? Apakah pertemuan itu bermanfaat untuk Pak JK? Ya, bermanfaat untuk saling pengertian dan saling menukar pandangan. Bagi saya jelaskan, walaupun saya tidak menyinggung, sebenarnya sekiranya karena ini bukan masalah ekonomi. Kalau masalah ekonomi lebih baik lagi kita bisa jelaskan. Ini Dampak ekonomi ya, bagi saya biasa-biasa. termasuk situasi ekonomi. Biasa-biasa saja karena tidak ada hal-hal yang diputuskan. Tidak ada keputusan apa-apa, hanya beliau memberikan informasi, kita tanggapi, ya sudah. Jadi nggak ada janji, oke kita akan kayak gini, gitu nggak ada ya? Ya ada juga, Misalnya bisa apa, Pak? katakan begini. Dulu kita ada kebijakan tangan di atas, kalau ingat ya, diplomasi tangan di atas. Karena ini negara-negara di Pasifik, negara Afrika kecil, kan cuma cukup dibantu $1 juta, $2 juta. Dia sudah senang. Penduduknya tuh hanya 10.000, 20.000. Dan pengalaman saya dulu bagi-bagi uang di PBB. Berkumpul negara-negara kecil, Nauru, Fiji. Kasih, ini bantuan Indonesia untuk pembangunan. Terima mereka. Nah, saya bilang kembalikan itu Indo-Aid. Nah, Presiden langsung perintahkan Menteri Keuangan untuk bantu. Menteri Keuangan, ya Pak siap. Dengan Melu, saya bilang itu penting. Kita seorang anggota G20 kok masa kerja kita mesti minta-minta bantuan. Kita sudah harus memberikan bantuan. Anggota G20 gimana caranya? Negara besar. Hah? Negara besar. Tugas besar. Nah, itu dulu saya resmikan dulu itu. Waktu itu. Loh, itu langsung ada ya? Yang lain nggak ada ya?
Ya itu antara lainnya seperti itu. Ya soal Ta'rif, soal Palestina, soal apa. Ya itu aja. Karena saya berharap kita bicara soal ekonomi, tapi tidak dibahas, ya tidak enak saya Oke. bicara itu. Padahal itu penting juga ya, sangat penting sekarang. Sangat penting. Sangat Apapun penting. rencana kita, apapun kita beli segala macam senjata, terbang. Kalau ekonomi kita krisis, bagaimana bisa biaya itu? Hanya mungkin 3 hari perang sudah habis logistik kita. Buat apa? Dan itu sebenarnya Pak Prabowo concern, dia selalu memberitahu bagaimana kekuatan kita yang sebenarnya nggak kuat-kuat amat gitu kalau soal harus dia jelaskan perang. kemarin, dan ada daftarnya. Iya. Berapa pesawat kita, katakanlah Sukhoi ada 15, yang bisa terbang cuma 4. Gitu aja. Iya. F-16 sekian, tapi yang bisa terbang sekian. Ya, mestinya tak usah kita beli pesawat baru, perbaiki aja itu. Ya, walaupun beliau menjelaskan kepada kita suatu bahaya karena Amerika punya marinir Darwin, punya apa di mana. Ya, kalau itu kita lawan aja kalau marinir saja. Dia menyerang apa? Papua. Ya, pasti enggak lah. Ya. Kan Australia juga dalam posisi yang menjaga jarak juga. Dan negara-negara kayak Spanyol bahkan jelas mengatakan tidak membolehkan Iya, negaranya menjadi tempat, dan PM Inggris juga berubah sikap sesudah dikritik sama publiknya, akhirnya juga tidak boleh. Tadinya kan sempat ya. Ya di Cyprus kan tidak punya. Semuanya tuh condemn, semua sekutu-sekutu Amerika sebenarnya mengutuk keras, cuman kita doang nih yang nggak mengutuk. Itulah. Dubes Iran datang sama saya. Iya. Oh, itu mempertanyakan itu juga? Dia mengharapkan, dia tidak tanya. Dia jelaskan. Hayang. Ya. Tapi itulah sikap pemerintah yang kita harus juga terima apa adanya. Walaupun tentu kita memberikan juga penjelasan. Ya. Karena kalau enggak, nanti negara terjun bebas tanpa tanpa peringatan. Terakhir, kan tokoh-tokoh sudah membuat pernyataan nih dalam 3 hari ini. Pak Mui udah bikin pernyataan, kemudian Gajah Mada bikin, dan banyak tokoh-tokoh sipil ya. Tapi menentang menyarankan Indonesia keluar dari Board of Peace, kemudian menyinggung kritik soal tarif yang tidak seimbang, asimetriknya. Apalagi ini ada momentum sebetulnya dengan sikap Amerika dan Israel kepada Iran, harusnya itu bisa menjadi alasan buat Indonesia untuk keluar dari Board of Peace, karena ternyata nyata-nyata Amerika, apalagi Trump, tidak pernah punya visi untuk damai, ya kan? Tapi semalam itu dibahas nggak, Pak? Enggak. Cuma saya bilang, Amerika itu memang selalu mencari alasan untuk menyerang orang. Dan saya kira dia sakit jiwa. Saya bilang, Trump itu menurut saya sakit jiwa. Tidak ada presiden Amerika seperti itu, yang kerjanya mencari perang. Dan dia menjelaskan sendiri, mengambil tindakan sendiri. Ya, selalu dia berpikir insting dan instan. Trump itu begitu, insting dan instan. Apa di pikirannya tiba-tiba. Pak JK ngomong kayak gitu nggak takut visa Amerikanya dicabut?
Ya sulitnya ini karena kalau menteri yang taken mungkin saja kita salahkan menterinya. Atau ini presiden yang taken. Ya. Pak JK, terima kasih sekali atas informasinya berkaitan dengan pertemuan di Istana pada tanggal 3 Maret 2025 yang membahas geopolitik, undangan Presiden Prabowo kepada tokoh-tokoh termasuk mantan presiden dan mantan wapres. Itu tadi bocorannya teman-teman sekalian. Sampai ketemu di ngobrol seru berikutnya.